Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang politikus dan juga aktor senior yang lebih dikenal dengan nama Sidul. Ini dia Rano Karno. Tumbuh dari keluarga yang sederhana dan berkat darah seni yang mengalir dari sang ayah, Rano Karno sukses menciptakan karakter Sidul anak sekolahan. Walaupun ide ceritanya sempat mendapatkan banyak penolakan, ia tidak pernah putus asa sampai pada akhirnya nama Sidul sangat melekat pada dirinya hingga ke dunia politik yang ia jalani sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini tempatnya kita ngobrol sama tetangga-tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey-nya mereka. Nah, seperti biasa gue juga pengen ngingetin kalian kalau misalnya kalian adalah tetangga kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan kalau misalnya kalian pengen menjadi anggota atau bagian dari tribe kita, makanya beli dong merchandise-nya. Ini ada official merchandise dari kita yang gue lagi pakai sekarang ini, lengkap dengan logo Daniel Tetangga Kamu. Dan kalian bisa ngedapetinnya, di sini ada QR code yang akan membawa kalian ke online shop kita. Dan kalau misalnya udah dibeli, dipakai, diupload juga ke sosmed, tag @DanielManantaNetwork supaya kita bisa repost semua yang kalian posting juga. Oke, kalau misalnya kalian sendiri juga lebih suka dengerin ini secara audio, jangan lupa untuk cek Spotify kita, langsung follow Daniel Tetangga Kamu. Anyway, tetangga kita yang sangat spesial hari ini, the one and only Rano Karno. Wow, Bang Dul, guys, Bang Dul. Halo. Oh man. Halo. Ini. Yang pasti begini. Ya. Aku sebagai tetangga kamu yang baru. Yes. Aku mau beli Oh, it's. baju kamu 4 biji. Widih. Buat istriku sama 2 anakku. Oke, sold. Nanti kita kirim ke rumah. Iya dong. Rumah ternyata gak terlalu jauh dari sini jauh, ya? saya di Lebak Bulus kok. Iya, Nggak, jadi deket. kayaknya saya bisa anterin secara pribadi juga. Nah, boleh mampir sekalian mampir ke warung. Pastinya. Oh iya, ada warung Dul juga di Iya, situ ya. betul. So, Ya. Bang Dul, ini jujur sebuah kehormatan banget karena sebenarnya ya, dulu itu sebelum saya pindah ke Australia, itu sinetron favorit saya sama papa saya, mama saya nontonin Sidul anak sekolahan. Iya. Waduh, beneran deh. Itu lagunya sampai kita ingat semuanya. Ketika mau dikus dari muncul kita yang sama-sama, cantik banget gitu kan. Jadi itu sama pokoknya kita benar-benar terinspirasi banget gitu. Padahal saya di Pluit. Saya gede itu di Pluit Daerah gitu. Pluit ya? Daerah Pluit gitu. Tapi tontonan kita Bang Dul juga dan ngobrol di teman-teman sekolahan di daerah saya yang isinya Cina Medan semua. Tapi itu benar-benar kita ngomongnya Dul anak sekolahan gitu. Iya. Itu dan sekarang saya bisa ngobrol langsung sama seorang Rano Karno, itu it's a huge honor, it's a huge privilege banget gitu. Aduh. Bang Dul, thank you banget udah. Terima kasih nih sama-sama nih. Jadi memang Sidul itu buat saya memang miracle ya. Oke. Mukjizat buat saya. Oke. Karena untuk mencapai apa yang sekarang ini, kamu nggak akan pernah imagine gitu loh. Ya. Saya nggak ada jalan untuk mencapai sukses. Saya nggak tahu apakah sekarang saya sukses, tapi menurut saya bisa memenuhi apa yang ingin saya lakukan. Wow. Ya. Tapi sukses itu buat saya jauh gitu. Oke. Karena saya minta maaf. Saya lahir dari seorang keluarga yang sangat bersahaja. Waktu itu tahun 60 saya lahir di Kemayoran, di Kepu Dalem Gang 7. Tapi saya memang lahir di Rumah Sakit St. Carolus. Artinya secara kesehatan keluarga saya cukup memikirkan bagaimana melahirkan seorang anak. Walaupun untuk melahirkan itu pasti saya yakin bapak saya minjem uang. Artinya tahun 60 sampai 70 itu film Indonesia nggak ada, Neil. Nah, ayah saya ini sebetulnya hanya seorang seniman. Dulu lebih banyak seniman panggung, main teater. Ya. Makanya dulu ada yang namanya Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI. Oke. Karena film 60-70 nggak ada. Anda bisa bayangkan saya lahir di era itu. Wow. Jadi betul-betul saya lahir di daerah Kemayoran, nggak jauh dari Wow. Pasar Senen, dan kehidupan seniman ada di situ, dan semua hanya basicnya adalah mimpi. Nah, di tengah mimpi itulah saya menemukan satu novel dari tumpukan buku. Saya sekolah di Van Lith. Oke. Saya di Katolik sejak kelas 0 sampai 1 SMA saya sekolah di Katolik. Wow. Tapi malam
Saya ngaji, artinya saya dididik seperti itu kan. Ya. Bagi saya perbedaan, saya dari kecil udah saya dididik. Ya. Makanya nggak kaget. Dan nih kalau ngeliat kalau di Sidul ada yang tokoh namanya Ahong. Ya. Karena tetangga saya adalah keluarga Tionghoa yang sangat membantu saya pada waktu saya kecil. Wow. Itu terimajinasi gitu loh. Sehingga waktu saya membaca judul novel judulnya Sidul Anak Jakarta. Itu umur saya 8 tahun. Itulah yang membuat saya selamat. Pengertian selamat, saya bisa menghargai orang tua saya tidak pernah kecewa dengan dia. Walaupun dia juga merasa dan dia tidak berusaha untuk menjadikan saya menjadi dia. Karena artinya gini, ayah saya itu sebetulnya nggak mau anaknya jadi seniwan. Karena seni waktu itu tidak bisa ngasih makan, Nil. Nggak bisa ngasih makan. Gimana mau hidup kalau bagaimana mau hidup seniman? gitu kan. Makanya itulah struggle saya kecil. Makanya saya minta maaf. Saya bersyukur saya sekolah di satu lembaga pendidikan cukup disiplin. Saya belajar tentang kedisiplinan. Jujur saya dibantu oleh seorang bruder namanya Bruder Diodat. Kamu bayangin 1 tahun saya cuma bayar 6 bulan. Wow. Karena mereka tahu situasi kondisi seniman pada waktu itu. Nah sehingga saya aktif di sekolah. Wow. Saya menjadi tim paduan suara gereja. Saya terus ibu saya juga artinya kita sangat tahu bagaimana mengisi kehidupan. Itu yang membuat brand saya berjalan. Neil, saya ingin menyebutkan 2 orang sahabat saya yang mungkin satu saat kamu boleh wawancara dia. Saya punya sahabat yang namanya Hairul Tanjung. Itu satu kursi sama saya di SMP Vanlit. Ini Pak CT. Pak CT. Yang trans Pak CT. Iya. Itu teman saya. Satu bangku? Satu kursi. Kemudian satu lagi yang namanya Profesor Renald Ghazali. Kalau itu kita udah pernah ngobrol. Itu satu kelas. Artinya itulah teman saya. Anda bisa bayangkan, saya nggak pernah menyangka ketemu Pak CT di saat beliau udah luar biasa. Saya jujur, saya kenal beliau, tapi saya nggak tahu kalau dia sahabat saya. Begitulah kehidupan saya kecil. Nah jadi artinya, bagi saya Sidul itu adalah penyelamat. Saya menjadi rajin sekolah, walaupun untuk sekolah saya nggak mampu. Makanya mungkin kamu akan tanya, Bang kok ada oplet? Oplet tuh buat saya imajinasi. Dulu kalau saya sekolah, saya jalan kaki. Selalu tuh oplet menjadi seliweran. Kapan saya bisa naik oplet? Kapan saya bisa naik oplet? Gitu. Itu naik oplet aja itu benar-benar kayak sebuah mimpi yang nggak mungkin saya bisa naik oplet karena saya nggak punya ongkos. Kemahalan berarti untuk sangat naik oplet kemahalan. Itulah kehidupan saya kecil. Nah jadi bagi saya itu tiba-tiba tahun 72 Syuman Jaya pulang dari Rusia. Dia membuat film judul Sidul Anak Betawi. Itu seperti saya ketiban duren, jatuh dari tangga lah ibaratnya. Buku ini udah saya baca, kemudian buku itu difilmkan. Nah, yang luar biasa, Neil, disitulah pertama kali saya nyanyi. Jadi kalau kamu dengar Anak Betawi ketinggalan jam, itu umur saya 11 tahun. Itu pertama kali saya nyanyi. Dan saya nggak nyangka lagu itu sekarang menjadi, maaf buat saya, fenomena. Itu pengarangnya adalah adiknya Syuman Jaya, namanya Syuman Tiasa. Nah jadi apa ya? Ini link ini memang membuat saya menjadi struggle gitu. Itu yang membuat saya apa ya? Ya saya selalu bilang sukses itu pasti, cuman diperlukan kesabaran. Nah sekarang banyak orang yang nggak sabar. Ingin semua sukses nggak bisa, saya bilang. Sukses itu pasti, tapi diperlukan waktu untuk mencapai itu. Waktunya Tuhan tuh. Itu waktu Tuhan yang mengatur. Makanya coba kamu bayangin, saya nggak pernah imagine saya bisa sukses. Saya lahir dari keluarga yang bukan miskin tapi bersahaja. Kalau bagi saya makan telur dadar setiap hari sepiring berlima itu biasa setiap hari. Gila. Kemudian saya sekolah jalan kaki. Kalau tanpa bantuan dari sekolah, saya nggak bisa sekolah di sekolah yang baik. Betul. Walaupun saya tiap sore saya tetap ikut pengajian. Bahkan kalau saya nonton TV, Neil, saya mesti nonton di rumah tetangga. Saya punya rumah tapi nggak punya listrik. Ya ampun. Betul ini. Saya punya tetangga, dia orang kaya di kampung itu. Dia kalau orang menonton boleh, tapi harus belanja. Dia punya warung. Ya kita beli apa? Beli kacang goreng. Artinya seperti itulah. Nah saya nggak punya uang, jadi terpaksa dari siang saya sudah masuk ke rumah itu menjadi kuda-kudaan cucu-cucunya. Jadi kuda-kudaan, oke. Itu real yang memang saya alami. Dan saya bahagia pernah mengalami hal itu. Pastinya. Gitu. Pastinya. Dan itu emang di Kemayoran itu multicultural banget, multi budaya banget di situ. Waduh, Neil, yang namanya Jakarta Kemayoran itu boleh dibilang daerah slum. Slum. Itu daerah keras di situ.
Oke. Situ Pasar Senen, Oke. sentral Jakarta. Bahkan itu yang namanya kalau kamu cari segala penjahat semua ngumpul di situ. Dan seniman semua ngumpul di situ. Makanya dulu ada sebutan Seniman Senen. Oke. Syuman Jaya, Arifin Senur, pokoknya orang-orang termasuk Harmoko, mantan Menteri Penerangan, ngumpulnya di situ. Di situ dulu ada satu bioskop namanya Bioskop Rex. Sebelah Bioskop Rex ada restoran Padang. Itulah berkumpulnya para seniman. Oke. Hampir rata-rata pemimpi semua. Mereka berlatih setiap hari tapi main setahun sekali. Lo bisa bayangin bagaimana saya harus makan dengan situasi bapak seperti itu. Ya. Tapi saya dari kecil itu memang mungkin otak dagang saya udah panjang ya. Oke. Saya minta maaf mungkin panjang pembicaraan kita. Please. Saya ini dulu piara burung dara. Oke. Dari cuman 2 bisa sampai 600. Oh, besar. Serius. Dikembangbiakan banget tuh. Saya kembangbiakan. Gila. Karena apa? Setiap dia lahir, saya bisa jual namanya anak pie. Oke. Anak pie itu anak burung. Yang buat burung goreng itu dari anaknya. Oke. Itu saya jual. Itu kalau setiap bulan pasti tukang burung datang untuk beli itu. Untuk beli itu, ya. Kemudian burung saya ini termasuk burung yang jinak. Oke. Saya tinggal nggak jauh dari pasar burung. Ya. Jadi tiap seminggu sekali saya jual yang sepasang. 2 hari pun dia pulang lagi. Jadi sampai tukang burung, lu jangan datang lagi ya. Gua tekor gara-gara beli burung lu kan. Ini sih udah jalan gitu loh. Iya. Jalan bagaimana cara cari uang. Entrepreneur banget, entrepreneur itu. Entrepreneur. Kalau nama jualan kue masuk kampung keluar kampung itu saya lakukan. Oke. Maaf, saya ngambil sama teman saya yang orang Tionghoa itu, orang keluarganya jualan kue, kue pepek, kue. Itu aku ambil. Oke. Nah aku bawa tuh jualan kampung. Jadi apa yang dalam buku Sidul Anak Betawi zaman dulu itu aku ikuti. Oh. Itu yang membuat aku jadi kayak sekarang kok jadi begini. Sehingga apa yang terjadi nih? Sidul anak sekolahan itu nggak ada hubungannya dengan Sidul Anak Betawi. Tapi saya terobsesi karena waktu itu Sidul Anak Betawi itu dia cuma lulusan SD. Saya protes, Sidul harus SMA. Sidul harus kuliah. Jadilah Sidul Anak Sekolahan. Udah di-upgrade tuh. Udah saya upgrade di dalam imajinasi saya. Nah, artinya saya juga nggak tahu. Sekarang Sidul itu nggak bisa lepas dari diri saya. Bahkan nama saya pun sekarang saya tambahkan. Jadi Bang Dul. Jadi Bang Dul. Iya, dan tadi saya juga ngobrol juga gitu ya. Kayak ini namanya benar-benar Bang Dul banget nih gitu. Saya panggilnya Bang Rano atau Bang Dul aja. Udah ditambahin namanya jadi Dul Rano Karno. Jadi bayangin ya, dulu kan saya pernah jadi gubernur di Banten. Iya. Nggak pernah dipanggil Pak Gub. Nggak pernah dipanggil gubernur. Dipanggil Dul, gue gubernur nih. Udah jangan Pak panggil Dul aja dekat. Wow, oke. Itu sama kayak sekarang saya masih merasa VJ Daniel yang di MTV ini itu yang merubah hidup saya banget. Sampai hari ini saya masih pakai VJ itu. Saya taunya itu. Iya, MTV-nya udah mati di Indonesia. VJ itu masih ada gitu. Jadi memang kayaknya sesuatu yang benar-benar merubah jalan hidup kita banget sih. Betul. Benar. Dan dari umur 8 tahun ketika mendapatkan kesempatan untuk main film Sidul Anak Betawi itu ya yang pertama. Itu umur berapa ya by the way, sorry Bang Dul? Saya sebetulnya kalau Sidul Anak Betawi itu tahun 72. Sebetulnya sebelum itu ada 2 film saya. Proses pertama saya hanya jadi figuran. Oh wow. Judulnya Lewat Tengah Malam. Right. Sutradaranya Syuman Jaya juga. Oke. Nah saya hanya main sebagai waktu itu ada nama bintang filmnya Farouk Afero. Oke. Saya jadi Farouk Afero kecil. Oke. Tapi itu cuman lewat aja. Ya. Saya dapat momen yang paling bagus dalam hidup saya ada film judulnya Malin Kundang. Nah, tahun 70 saya bermain dalam film Malin Kundang. Saya jadi Malin Kundang kecil. Nah, kebetulan Malin Kundang ini saya hafal karena ini cerita dari Sumatera Barat. Yang novelnya pun sudah saya baca umur saya 8 tahun bersamaan dengan Sidul Anak Betawi. Gini, saya sekolah di Strada. Itu di Gunung Sari. Nggak jauh dari situ ada yang namanya mau ke lapangan Banteng itu ada balai pustaka. Oke. Disitulah saya membaca buku. Itu isinya buku semua. Isinya semua buku semua. Ya. Jadi saya membaca buku semua roman dari mulai Pujangga Lama, Pujangga Baru, dari Tenggelam Kapal Van de Beek, Siti Nurbaya, Winnetou, Sidul Anak Jakarta. Karena dulu saya nggak bisa nyewa buku kan. Saya nggak punya duit buat nyewa buku. Jadi pulang sekolah saya pasti ke balai pustaka.
saya baca sampai baris Pustaka Tutup. Ya. Nah Wow. itu semua menjadi tulisan saya. Ya. Gitu. Wow. Dan akhirnya ketika Malin Kundang itu that's the Malin the Kundang beginning. pertama orang yang melihat saya punya potensi. Oke. Nah barulah Syumanjaya membuat film Sidul Anak Betawi itu. Anak Betawi. Betul. Bisa pas banget ya. Kayak udah ada yang ngatur di Wah, Tuhan itu kayaknya udah ada yang ngatur gitu. Saya jujur, ini semua jalan Tuhan. Saya nggak pernah tahu. Gini, dari sudut apapun saya nggak punya kemampuan buat sukses. Satu, secara ekonomi saya bukan orang yang cukup. Kedua, ayah saya melarang kita semua jadi seniman. Karena dia tahu kehidupan seniman. Ya. Tapi dia selalu membawa kita dalam kehidupan itu. Kita tinggal di Kemayoran, nggak jauh dari Pasar Senen. Jadi setiap hari seniman Senen itu mandi cucinya di rumah kita. Oh, wow. Jadi saya tahu semua seniman itu. Kemudian kalau ada latihan drama, pasti saya yang dibawa untuk membawakan pakaian bapak saya untuk main drama. Ya. Jadi artinya memang, tapi dia nggak pernah mau ngajarin saya acting, nggak pernah. Saya hanya mencuri-curi catatan. Ya inilah hebatnya kalau pemain-pemain senior ini, mereka tuh punya grafik permainan, Daniel ya. Saya lihat nih apa sih maknanya ini. Dia nggak pernah mau ngajarin saya acting. Dia pernah bilang sama saya, kalau memang kamu mau terjun dalam dunia film, kamu belajar sama orang lain, jangan belajar sama saya. Kalau kamu belajar sama saya, kamu cuma jadi saya. Makanya saya minta maaf, mungkin kamu nggak banyak kenal. Saya masih kenal Bing Slamet, saya kenal Pak Kuncung, saya kenal yang namanya Vivi Young, saya pernah kenal namanya Mak Wo. Ini orang-orang besar bagi saya ya. Waktu saya kecil, ini mereka bintang-bintang besar. Inilah guru-guru saya. Saya belajar dari mereka. Nah terakhir saya kenal Benyamin. Siapa yang gak kenal Benyamin? Dari saya kecil saya udah kenal dia kan. Ya dilanjutkan persahabatan saya melalui film Sidul Anak Betawi tahun 92. Wah udah itu udah seperti. Nah disitulah ayah saya tuh caranya tidak mendidik secara langsung. Tapi dia memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi dia gak pernah guidance kita. Dia biarkan kita berjalan berdasar imajinasi saja. Sepertinya nih banyak banget prinsip-prinsip dari ayahnya Bang Dul gitu yang benar-benar masuk banget. Ada nggak yang kira-kira 3 prinsip dari ayahnya Bang Dul? Saya bilangnya Pak Soekarno ya. Itu yang sampai sekarang masih dipegang banget gitu, yang diingat banget. 1 kerja keras. Oke. Ya. 2 semangat. 3 jangan putus asa. Wow. Ini mungkin simpel diucapkan. Ya. Saya potret bahasa ini umur saya 9 tahun loh. Oh, wow. Kerja keras. Saya harus kerja keras. Kalau enggak saya nggak bisa makan. Untuk makan enak, makanya saya punya yang disebut balada roti gambang. Saya ceritain sama anak saya bagaimana roti gambang ini bisa saya makan. Dulu untuk beli roti gambang bisa habis sama saya dalam waktu 1 minggu. Nggak mungkin saya habisan 1 hari. Karena apa? Setiap hari saya makan sepotek. Saya simpen di lemari. Karena saya untuk beli roti gambang nggak punya uang. Wow. Ini real saya bicara, bukan hanya depan kamu ini. Dan mungkin sudah beberapa kali saya cerita. Tapi mungkin tidak sedetil ini. Kemudian bagaimana saya melihara burung dara. Karena saya anggap burung dara itu cepat berkembang biak. Dari umur kecil saya sudah berpikir tentang bagaimana berusaha. Itu kan diperlukan satu pemikiran kan. Jadi artinya kreativitas sendiri kan. Begitu juga misalnya ayah saya tidak mau mendidik saya menjadi dunia seni, tapi dia selalu melibatkan. Saya lihat catatan skenario dia, saya tanya apa sih ini, ada grafik permainan. Jadi itulah orang-orang bintang-bintang dulu itu. Dia selalu kontrol emosinya. Kan kalau kita syuting scene by scene. Scene 1, scene 2, scene 3 sampai dia selesai. Betul. Kemudian dia bikin grafik. Ini scene berapa peaknya tinggi. Itulah controlling mereka. Jadi para pemain dulu. Kenapa mainnya bagus-bagus? Karena dia punya pegangan grafik itu. Kalau sekarang bagaimana mau pegang grafik? Naskah aja mereka nggak pernah baca. Nah jadi memang agak berbeda dunianya. Saya juga nggak tahu. Ya mungkin pertanyaan kamu. Saya ini bertahan 51 tahun loh. Saya juga bingung kenapa. Ini nggak lepas dari hanya jalan Tuhan saja. Ngomongin soal jalan Tuhan. Ini sepertinya bukan cuma jalan Tuhan, tapi jalan hidupnya seorang Rano Karno juga gitu. Dari Bang Dul umur 8 tahun baca novel tersebut, sampai akhirnya Bang Dul juga sekarang di politik dan mencalonkan diri jadi cawagup gitu ya. Nah
saya penasaran gitu. Di mana sih momen ketika Bang Dul ngerasa jalan Tuhan itu adalah jalan hidup yang aku pilih? Ngerti ya? Jadi Iya, ya, kayak paham, paham, ya ya. paham. Oke, saya mungkin gini. Saya ini mungkin sekarang ini sudah melalui 4 generasi. Anak-anak, fase anak-anak, kemudian ya remaja, dewasa, sekarang mungkin masa tua. Setiap fase ini pasti punya transisi jenuh. Saya tahun 80, saya pergi ke Amerika sekolah. Ya. Pada waktu itu saya lagi terkenal, Daniel. Itu sekolah acting juga lagi. Saya sekolah Ya. acting waktu itu. Ya. Ya. Itu juga jasanya Yesi Guzman. Karena Yesi Guzman waktu itu dia kuliah bener di USC di San Francisco, saya ke LA. Saya nggak tahu bagaimana bisa secara ke luar negeri sekolah. Tapi artinya dia lah yang memberikan. Ya. Kemudian saya 1 tahun sana saya pulang. Saya masuk pada transisi, terjadi perubahan dari mulai anak ke remaja kan. Tapi saya masih dalam putaran itu. Putaran popularitas. Saya juga nggak tahu kenapa kok begini terus. Nggak lari, pasti saya yakin ini semua adalah jalan Tuhan bagi saya. Sorry, saya nggak ngerti. Ya. Maksudnya kayak tadinya kita ngomongin kayak ada momen-momen jenuh. Betul. Dan habis itu ketika lagi tinggi-tingginya malah Bang Dul tuh pergi ke Saya Amerika. pergi. Ya kan, karena saya titik jenuh. Karena begini, pada waktu dari mulai anak-anak ke remaja, saya mendengar film-film remaja tidak dinilai dalam festival. Karena dianggap nggak ada kualitas acting. Ya. Saya kecewa waktu itu. Saya bilang ngapain saya di dunia film kalau terbukti ini Daniel. Saya mendapat citra cuma 1 kali. Tapi nominasi tiap tahun. Serius. Wow. Saya hanya mendapat piala citra dalam film Taksi tahun Ya 2000. ampun. Wow. Tahun 74 saya mendapat pemain anak-anak terbaik di festival film Taiwan dalam film Di Mana Ku Ibu. Oke. Nah, artinya dalam fase itu ya saya minta maaf kalau seorang aktor dia tidak cari goal satu penghargaan. Ya. Buat apa? Ya. Saya serius menjadi seorang aktor gitu. Tapi waktu itu film remaja memang maaf, Gita Cinta SMA, Puspa Indah. Memang nggak ada kualitas permainan. Kalau kamu tanya, Bang, film apa yang berkesan? Bagi saya film yang berkesan yaitu Suci Sang Primadona. Umur saya 17, saya bermain dengan semua pemain senior. Saya tidak bilang Gita Cinta dari SMA. Karena Gita Cinta SMA itu hanya cerita saya pada waktu saya SMA. Nggak ada tantangan. Ya. Tapi popularitasnya luar biasa. Betul. Nah, betul. artinya ada tingkat kejenuhan. Fase Fase anak ke remaja, kemudian dari remaja ke dewasa. Ini masuk dalam transisi dunia televisi. Ya. Waktu itu mulai kan masuk TV swasta. Masuk sinetron. Iya betul. Sinetron. RCTI dan SCTV. Film sempat turun. Betul. Ini saya bicara dengan religius barangkali. Oke. Ya, mungkin kita pasti berbeda. Sidul ini lahir dari sebuah pemikiran pada waktu saya ada di Mekah. Oh wow. Dulu hampir setiap tahun saya umroh. Hampir setiap tahun saya umroh. Kebetulan ada rezeki, ya juga sekalian refreshing. Dan waktu itu saya bertanya, saya mesti ngapain nih? Film nggak ada, mulai sinetron. Saya nggak paham, saya belum masuk dalam dunia Sinetron. televisi ini. Saya bertanya apa yang mesti saya bikin? Apa yang mesti saya bikin? Saya yakin, saya tidak bilang itu suara Tuhan, tapi ada orang yang memanggil saya, Dul. Wow. Saya lagi nyender di tiang listrik, di tiang masjid. Saya nyender, ngeliat gitu, mikir, saya mesti lakuin apa sih, mesti kerja apa ini? Apa yang saya mesti bikin? Tiba-tiba, Dul. Yakin itu adalah suara orang manggil saya. Cuman kok Dul, siapa yang manggil saya? Saya nengok kiri kanan, nggak ada. Makin keras suara itu. Tiba-tiba terus saya pulang. Saya berkeyakinan saya harus membuat sidul. Jadi Anda bisa bayangkan sidul anak Betawi yang saya baca umur saya 8 tahun. Baru saya tulis di tahun 92. Artinya sudah ada 17 tahun di kepala saya. Gila. Saya nggak bisa ngetik, Daniel. Saya nggak bisa ngetik. Tapi ngetik naskah sidul 11 jari saya bisa bergerak. 11 jari ya? Serius. 11 jari ini 11 maksudnya? jari saya bisa ini. Wow. Makanya kalau semua kru, semua pemain saya, dia yang bilang yang tahu jalan ceritanya cuma Rano sama Tuhan aja. Wow. Ya. Saya selalu konsultasi, saya mesti bagaimana. Daniel, saya mengalami fase-fase yang berat. 92 saya mulai, 95 Benyamin meninggal. Di mana saya sudah siapkan kelanjutan. Skenario sudah selesai. Mau segera syuting.
Tiba-tiba Benyamin meninggal. Meninggalnya juga meninggalkan pesan bagi saya cukup aneh. Saya waktu itu menjadi MC di sebuah acara besar kalau saya boleh sebut FCTI. Ya. Saya pegang acara Merah Putih. Live dari Prambanan. Wow. Sampai jam 2 pagi, jam 4 saya baru tidur, jam 8 pagi Benyamin telepon saya. Dul, kalau ada apa makmu gue, si Dul terusin. Aduh, gue baru tidur nih, udah deh, ntar gue pulang. Kok dia bisa ngomong kayak gitu? Serius ini. Kalau ada apa-apa sama gue? Kalau ada apa-apa sama gue, si Dul mesti terusin. Gue baru tidur, nih gue baru kelar ini, udah ntar sore gue pulang. Gue ngantuk nih. Udah, tidur saya. Jam 2 pagi, jam 2 siang saya dibangunin. Benyamin kena serangan jantung. Saya pulang jam 4 langsung saya ke Harapan Kita. Semua lagi itu suster rumah ICU itu bilang agak sulit Babe karena oksigen udah nggak ada di kepala. Dia kena serangan jantung waktu main bola. Singkat kata, sebetulnya si Dul udah saya harus kubur. Nggak ada lagi saya mesti bicara apa. Si Dul udah selesai, saya bikin 13 itu kelanjutan. Benyamin ada. Tiba-tiba Benyamin meninggal. Udah, saya sudah pikir selesai sudah. Ya. Sudah. Iya kekuatan ada pada maknya, ada semua, ada Mandra, ada Suti, ada semua. Itu masa kita begini, masa nggak ada cara lain, nggak ada lain. Ya itulah pasti Tuhan kan memberikan akal. Yang saya bingung, Neil, Dan saya yakin, akhirnya saya harus menjawab. Emang Tuhan mengatur seperti itu. Setiap fase dari Dul 1, Dul 2, ke 3, ending itu pasti open. Open ending gitu. Open ending. Tiba-tiba Dul 2, saya mau lanjutin Dul 3, yang saya bilang skenario ada. Itu ending Dul 2, saya liburan di daerah Carita sama Babe semua. Akhirnya saya bikin Dul pulang, terjadi kecelakaan. Babe meninggal. Ya. Pertanyaan saya, dari mana ide saya keluar kalau bukan dari Tuhan? Wow. Dan saya tanya, ya Allah kalau memang saya harus ceritakan, apa saya nggak salah, nggak bersalah menceritakan? Loh harus kamu ceritakan satu saat pun setiap manusia akan pulang. Ya. Kamu bayangin, 20 tahun Aminah Cendrakasih itu lumpuh dan buta. Apa bisa saya ganti dia? Bisa. Tapi sebagai ibu, saya paksa dia buta dan lumpuh, saya ajak syuting. Karena dia adalah ibunya si Dul. Ya. Apa ini bukan Tuhan? Tuhan yang mengarahkan saya seperti itu. Orang bilang lo gila, Dul, lo bisa ganti. Ya, ganti aktrisnya aja. Ganti aktris, gue bilang gak bisa. Ini emaknya. Ya. Selama emaknya masih ada. Ya. Dan gue gak bisa seperti itu. Banyak teman-teman si Dul udah gak ada. Benyamin gak ada. Sambung Pak Tile. Kemudian istrinya Rodia. Perannya kecil namanya Pak Bendot. Kemudian Basuki almarhum. Rina Gunawan juga. Artinya orang-orang yang berjasa di Sidul itu harus saya ceritakan. Minimal untuk anak saya, dia mesti tahu bagaimana perjalanan hidup. Karena satu saat bapak juga akan selesai. Nah tanggung jawab kamu sebagai anak harus teruskan. Bukan mengkultuskan kita, tidak. Wow. Coba lanjutkan. Apa ada yang di dalam pemikiran kita. Saya pencinta budaya. Saya ada di situ. Karena bagi saya budaya itu adalah sebuah kata Sanskerta. Terdiri dari dua suku kata. Budi dan daya. Budi itu otak, daya itu tenaga. Jadi semua hasil ini hasil kebudayaan itu dari ide dan tenaga. Kalau kita mau melestarikan, bukan kita melestarikan kebudayaannya, tapi lestarikanlah orang-orang yang punya ide ini. Wow. Ya. Sementara kan kita enggak pernah menghargai orang-orang itu. Iya kan? Ya maaf lah, mungkin kalau dia udah mati barulah kita hargai. Tapi dia hidup, mana pernah dihargai? Enggak ada. Itu yang jujur saya membuat saya kecewa. Kecil-kecil pelan-pelan saya mulai melawan apa yuk. Saya mulai membuat, ya saya tidak mengatakan museum.
Tapi saya buat orang-orang yang berjasa di dalam hidup saya bikin patung-patung. Orang bilang mungkin lo bikin patung, buat gua nggak ada masalah. Gitulah cara aku menghargai dia. Ya. Ya aku bikin patung bukan orangnya tapi tokohnya. Karena kita nggak punya, Neil. Ya. Kita nggak punya di Indonesia. Di museum film ada? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang kenal Bing Slamet? Nggak kenal. Apa yang kenal Ateng? Nggak kenal. Bagio nggak kenal. Bentar lagi Rano Karno meninggal juga nggak ada yang kenal. Ya. Wajar dong kalau kita ingin memajukan itu. Ya. Nah kebetulan itulah Sidul itu aku bisa bicara tentang budaya. Cuman memang budaya aku bicara bukan kesenian. Aku bicara tentang pola pikir. Nah di Sidul itu pola pikir modern dan tradisi ada sama Benyamin. Betul. Ada sama Sidul. Awalnya konsepnya itu. Benyamin meninggal. Aku kan nggak punya pola pikir kan. Ya. Terpaksa Jenab, Sarah aku naikin. Jadilah Melo. Wah itu kalau Benyamin masih ada. Mungkin Jakarta lebih jaya dari sekarang. Sorry. Benyamin ya dengan gayanya dia itu benar-benar sepertinya kayak emang kayak mentor lah bagi Ya, seorang Dul. Sangat. Tapi kalau misalnya Benyamin di benerannya Wow, Benyamin tuh pemikir, Neil. Oke. Dia bukan komedian. Bagi seorang Rano Karno itu Dia pemikir. oke. Dia konseptor. Kau bayangin. Bukan berarti dia nggak menghargai naskah. Dia menghargai naskah. Tapi dia bisa merevitalisasi naskah dalam waktu sesaat. Anak gue jadi tukang insinyur nggak ada dalam naskah. Tiba-tiba tukang insinyur jadi idiom baru. Tiba-tiba dia bilang, sekali-kali gue mau lihat lu jadi gubernur. Nggak ada di naskah. Ngomong aja asal jeplak. Gue juga minta maaf kalau waktu gue syuting. Ya bayangin ya waktu syuting. Kita ini 3 orang buta huruf. Lo ngebayang nggak ngajarin orang buta huruf? Pak Tile buta huruf. Pak Bendot buta huruf. Bu Rodia istri Pak Tile buta huruf. Sekarang kita mau ngajarin apa? Paling dia tanya dulu gue ngomong apa. Kok ngomong gini-gini? Ya udah jadi. Jadi kalau lagi syuting dia berantem sama Benyamin, udah gue diemin aja. Sampai bilang nih kapan kate gue capek nih kan. Jadi kalau dikumpulin yang bloopers, waduh. Cuman memang jorok. Ya, tahu sendiri kan Betawi kalau ya bu joroknya bukan. Ya misal tokai nih kayak gitu kan kalau di TV kan nggak cocok. Iyalah. Nggak mungkin. Zaman dulu. Lo sih gara-gara gue jadi kayak gitu-gitu lah. Artinya kamu bayangin udah gitu yang namanya Pak Bendot. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Skenario diterjemah ke Kromo Inggil. Bahasa Jawa. Lo gue bayangin gue ngedirect orang kayak gitu. Tapi jadinya gila. But it works ya. Karena mereka orang panggung semua kan. Iya. Mereka cuman guided ya. Makanya kalau mungkin Daniel sempat dulu nonton Sri Mulat. Aku pernah lama ya dengan keluarga Sri Mulat tuh kan gak punya skenario. Cuman konsep cerita. Lo jadi pembantu. Lo jadi tuan rumah. Lo jadi ini. Gitu lah kan. Mainkan. Iya. Kebiasaan seperti itu. Cuman kalau di sinetron kan gue gak bisa seperti itu. Gue kan jaga kontinuitas cerita. Iya. Kan? Ada angle. Continuity. Dan gue Neil. Gue gak pakai 3 kamera. Gue pakai 1 kamera. Karena memang pendekatan gue film. Iya. Kalau maaf 3 kamera kecepet. Iya. 1 episode gue mungkin kerja 2 hari. Gue 1 episode bisa 8 hari. Orang bilang lo gila, lo sinetron bikin 8 hari. Gue gak bisa. Wow. Karena gue orang film, gue bukan orang TV. Gue gak belajar tentang multisistem. Gue harus akui itu. Nah jadi artinya inilah orang-orang yang ada dalam lingkungan gitu yang kebetulan mimpinya itu diserahin ke gue semua. Brak gitu. Aduh. Capek juga kita kan. Kita dianggap jadi istilahnya jadi tulang punggung. Aduh. Ini nyampe nggak harapan mereka kan. Kalau nggak nyampe kan berat. Repot juga kan. Termasuk impian dari Bang Benyamin juga. Oh iya. Aduh. Buat aku Benyamin tuh mentor betul-betul. Dia tuh pemikir sebetulnya. Dia bukan orang mungkin dia lucu sih. Wah, kalau dia nyanyi serius. Elvis kalah sama dia. Serius. Nanti cari klipnya dia nyanyi lagu Nat King Cole segala macam. Oh wow. Dia serius. Cuman memang ini dia nggak pernah tidur orangnya nih. Kreatif banget. Benyamin ini gila. Buat aku gila.
dia penulis, dia pembuat lagu. Ada nggak satu momen yang mungkin membekas di hatinya Bang Dul sendiri sampai akhirnya itu seperti jadi core belief-nya dari seorang Rano Karno juga gitu? Artinya kan gue harus kembangin improvisasi dia. Hmm. Tiba-tiba dia bilang, gue mau sekali-kali lu jadi gubernur. Itu gak ada dalam konsep naskah. Cuman kalau dia selalu ucapan gitu kan gue mesti jago kontrolingnya. Ini mau kemana sih arahnya? Tiba-tiba ada satu adegan nanti lu ambil cari deh. Dia marah. Orang datang kerja nyari kerja lu sekarang malah mau pergi. Maka orang bilang, oh Benyamin tolak IKN. Padahal gak ada hubungannya sama IKN. Di situ dia Sidul bilang sama Babe, saya mau kerja di Kalimantan. Jadi ngamuk babenya. Orang kampung, orang daerah datang ke Jakarta kerja, sekarang malah orang mau lu mesti benahin Jakarta. Wah, jadi aku mesti jaga kontrol emosi kesananya. Ya. Karena itulah yang terjadi. Dul itu nggak pernah selesai dalam benak saya. Bahkan dalam pertemuan aku rekam. Ya maaf, aku punya warung. Mungkin orang bilang aku cari uang situ. Aku cari uang, tapi aku lebih banyak dapat ide cerita di warung itu. Aku yakin yang datang ke warung itu penonton Sidul. Mereka ada yang pro Jenab, mereka ada yang pro Sarah, aku tinggal ngerekam tanya, menurut Enak gimana? Begini dong, enggak dong, ini bagaimana? Wah, pertengkaran. Pulang aku rekam lagi denger. Maunya kemana sih mereka? Wow. Oh, maunya begini. Itu yang aku ketik. Jadi naskah. Jadi ide gitu. Jadi ide. Itulah yang kenapa hidup Sidul ini di tengah masyarakat. Ya. Saya minta maaf ya. Saya mungkin setiap hari sekarang lagi jalan ke kampung-kampung. Ya. Mereka nggak akan lupa kalau Sidul. Ya. Mereka manggil Sidul dan mereka tahu siapa Benyamin. Mereka tahu itu luar biasa. Ya. Aku nggak ngebayang bisa kayak begini. Bang Dul. Ya. Sepertinya kalau misalnya kita ngelihat dari awal karir, maksudnya dari umur 9 tahun sampai hari ini gitu. Betul. Ya. Kayaknya hidupnya Bang Dul tuh benar-benar naik terus gitu ya. Pernah ada sebuah kegagalan gak sih? Wah, ada dong pasti. Kayaknya saya gak tahu ya, seorang Rano Karno itu menghadapi kegagalan tuh seperti apa? Nggak mungkin lah setiap orang. Tidak pernah gagal. Nggak mungkin, nggak pernah. Saya pernah gagal berumah tangga. Ya. Ini pernikahan saya yang kedua, itu sebuah kegagalan. Yang lain-lain pernah juga gagal, tapi saya anggap itu hanya fase saja. Oke. Dan saya harus segera. Saya sangat ngitung. Maaf misal begini, ya saya nggak tahu ya. Saya punya berhitung. Ya misal kayak tadi. Kalau saya hanya puas dengan diri, saya nggak bertanya. Misalnya satu fase dari mulai film menuju televisi, kan saya tanya, saya mesti kerja apa? Ya. Ngapain saya bertanya begitu kalau hanya sebagai seorang pemain saja? Ikut aja kan? Ya. Kan saya bertanya. Saya mesti bagaimana? Ya saya minta, ya Allah saya mesti gimana? Ya. Saya mesti bagaimana? Langsung aja saya bilang tadi dapat seakan-akan panggilan Dul. Oh mungkin itu imajinasi saya. Oh Sidul, apa hubungannya dengan Sidul dulu? Ya. Saya bilang sama kamu awal, saya nggak bisa ngetik 11 jari. Begitu saya ngetik Sidul, tangan saya bergerak sendiri. Sampai pun terakhir kali pemain saya, setiap fase Sidul dari satu, pasti opennya ending. Apa yang terjadi bisa nyambung. Oke kamu bilang, ya mungkin ya abang ide. Bisa. Tapi idenya dari mana? Tapi momen kegagalan, kejatuhan banget buat seorang Dul itu, atau seorang Rano Karno itu kapan? Yang kayaknya, wah gak pernah bisa dilupain sih sampai sekarang gitu. Dan pembelajarannya dari situ. Iya, artinya apa ya? Buat saya misalnya kayak saya, ya setiap aktor pasti ingin mencapai prestasi yang tertinggi. Misalnya Piala Citra. Ya tiba-tiba saya nominasi terus, itu makanya saya bilang saya kecewa. Itu saya pergi ke Amerika pada waktu saya populer loh. Yeah. Tahun 80 tuh saya lagi populernya Daniel. Yeah. 78, 79 Gita Cinta, Puspa Indah. Itu Rano Karno lagi populernya. Saya kecewa. Karena kalah. Penampilan saya hanya dinilai seperti ini. Yeah. Karena waktu itu terdengar isu, film remaja nggak dinilai. Yeah. Ngapain? Yeah. Ngapain saya mesti jadi anak SMA? Ngapain saya hanya cuman kalau datang syuting cuman pakai seragam terus main jadi ngapain? Saya pergi. Saya kawin tahun 80 di saat saya lagi populer. Itu saya lawan sebetulnya. Misalnya bagian-bagian seperti itu. Ya.
Nggak mungkin tidak ada. Tapi saya yakin saya bisa ngelewatin ini karena saya selalu bertanya dan insya Allah saya selalu punya jawaban. Dan saya selalu ikuti jawaban itu. Ini menarik. Jadi Bang Dul tuh contoh ya, ketika lagi mengalami kekecewaan atau kegagalan, Ya. tidak dinominasi Piala Citra tapi nggak pernah menang. Ya. Akhirnya bukan cuma diem aja pasrah dan mungkin mempersalahkan keadaan atau malah kayak jadi victim mentality kita bilangnya gitu. Kayak ini mereka semua salah dan sebenarnya gue yang paling benar gitu. Tapi justru Bang Dul sendiri malah mencari solusi. Udah kalau gitu gue akan sekolah ke Amerika, gue sekolah acting biar lu semua lihat kalau gue emang beneran bisa acting gitu. Betul. Akhirnya Piala Citra sendiri dapatnya kapan? Tahun 2000. Nah, jadi itu tahun 80-an kan. 20 tahun 20 kemudian. tahun kemudian baru dapat Piala Citra. Benar. Ya karena cari momen cerita yang bagus kan gak gampang di Indonesia. Ya benar. Ya kan waktu itu ya maaf sebelum saya dapat karakter taksi. Ya. Itu masih saja remaja-remaja. Ya maaf lu kan. Ya saya selalu nggak maaf. Saya pernah nominasi misalnya bermain dengan Widiawati. Ya. Judul filmnya Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat. Oke. Hari ini masih ada kereta yang akan lewat. Saya syuting di Amerika bersama Mbak Wit. Sutradaranya Sopan Sopian. Jadi kamu bayangin kita syuting sana 9 orang. Saya main juga, kru lampu juga. Gila penghematan banget. Mbak Wit Piala Citra, saya dominasi. Wow. Cuman begitu. Ya. Setelah itu saya nggak dapat momen lagi. Saya termasuk dulu waktu SMA. Ya udah saya terima aja. Tapi begitu saya milih. Saya milih cerita. Kalau cerita itu nggak baik menurut saya, kamu nggak akan kamu horor gitu misalnya kayak ada film horor. Saya nggak akan ada di situ. Kenapa? Saya jujur saya nggak pandai untuk bermain horor. Nggak gampang ketakutannya atau? Saya penakut sebetulnya. Tapi artinya apa yang bisa saya tuntut dari seni peran di horor? Bukan horor jelek, saya merasa saya tidak ada di situ. Oke. Tapi anak-anak muda sekarang teknologinya gila kan. Betul. Cuman artinya saya nggak ada di situ, bukan saya anti. Kalau cerita itu menurut saya nggak suka, udah. Okay. Jadi itulah saya gitu loh. Saya sempat dengar juga momen ketika abang pertama ya meninggal dunia. Gitu. Itu Bang Dul umur berapa saat itu? Mas Tino meninggal dunia umur saya itu kira-kira udah hampir 10-15 tahun yang lalu, tahun 80 berapa ya. Ya belum terlalu inilah. Ya itu pertama kali bukan saya terpukul, tapi artinya itu membuat saya merenung juga kejadian itu. Dan habis itu nggak lama Bang Ben juga meninggal juga. Nah itulah gitu. Waktu itu ya setelah Mas Tino, Bang Ben gitu. Bertubi-tubi ya itu ya? Iya bertubi-tubi gitu loh. Bertubi-tubi itu membuat saya aduh kok jadi begini. Padahal saya dulu Nel, dari dul 1 ke dul 2 itu bisa arrestnya 1 tahun loh. Jangan kamu paksa saya main karena mumpung lagi populer loh. No. Wow. Saya minta maaf kalau saya boleh nyebut sebuah station. Karena dulu waktu saya nawarkan Sidul, station itu aja gak mau. Saya nawarin Sidul semua station gak ada mau. 7 bulan saya tawarin cerita itu. Wow. Saya datang Daniel. Wow. Itu cerita itu tahun 92. Kan saya bilang tahun 80-an saya udah terkenal. Yeah. Semua orang stasiun TV kenal siapa Rano Karno. Yeah. Saya nunggu di ruang tunggu bawa naskah itu. Gila. Tolong please. Aduh mas kita baca dulu ya. Minggu depan datang. Oke, minggu depan saya datang. Gimana? Aduh mas segmennya gak di sini. Tolong deh. Aduh nanti kabarin. Minggu depan gue datang lagi. Ditanya nih pemainnya siapa? Ya Benyamin ini Mandra siapa? Nggak ada yang kenal Mandra. Iya. Aduh ini kayaknya pemainnya kampung semua. Please tolong deh. Kasih kesempatan saya. Singkat kata terakhir. Mungkin karena dia kasihan ngeliat saya datang. Saya masih ingat yang bantu saya Mbak Ratna Mahadi. Dia bilang oke mas bikin. Aku nggak tahu waktu itu. Kita sharing ya. Wah sharing maksudnya apa? Ya kita bagi hasil. Tapi produksinya berarti gua nggak punya duit Nil. Wow. Serius. Ya. Aku jual rumahku, aku gade semua. Sampai cincin kawinku aja belum aku tebus nih. Ya ampun. Termasuk aku pinjam sama istriku, ya. Aku minta untuk biaya produksi. Jadi waktu itu udah oke bikin, kita sharing ya. Oke, saya nggak paham sharing apa. Tiba-tiba saya harus cari uang sendiri.
ini yang gila para pemain. Jadi sampai Benyamin nggak pernah sampai terakhir saya ngomong Benyamin soal honor, nggak pernah. Begitu saya dapat naskah dia tahu saya mau bikin ini. Iya. Dia tahu. Alhamdulillah dapet nih Siapa Oke deh. Nggak pernah ngomong soal honornya, nggak pernah ngomong. Tapi saya tahu bagaimana menghargai dia. Iya. Udah singkat kata itu, udah kelar tuh pertama kan 6 episode nih. Iya. Aku juga nggak nyangka situ. Ya nggak, bukan hebat lah. Jadi waktu sinetron Sidul tuh diputar, itu kampung sepi. Sampai yang namanya tukang dok nasi goreng tuh gerobaknya kita dorong, dia nggak tahu. Serius. Semua lagi di rumah. Semua lagi di rumah, kita juga bingung kenapa jadi begini gitu kan. Udah singkat kata meledaklah dia. Datanglah aku ke Benyamin, ini ada honor segini cukup nggak? Udah cukup. Bayangin sampai nggak pernah pemain tuh, ya adalah sebagian pemain. Tapi kalau yang namanya senior dia paham. Ya. Nah jadi artinya nih, Sidul bagi saya itu juga jatuh bangun. Ya kalau saya hanya merasa hebat, nggak mau saya datang setiap minggu, terhina saya. Pastinya. Seorang Rano Karno disuruh nunggu. Saya minta maaf, saya katakan orang tahun 80 pasti kenal siapa saya. Ya. Tapi saya nggak merasa terhina. Karena apa? Saya nggak tahu punya keyakinan di sini. Ya. Terus. Wow. Terus. Ya itu maaf lah. Bukan saya religius. Kalau bukan kekuatan Tuhan. Betul. Putus asa saya. Betul. Begitu mau produksi nggak punya duit. Dari mana nyari duit? Betul. Maaf, saya masih punya mobil. Gue bilang gue jual. Rumah gue gade. Gila. Semua. Itu kayak semacam pertaruhan banget ya. Mas. Itu total hampir 180 juta. Gila. Produksi 6 episode. Gila. Ya. Sampai gue. Ya. Mungkin gue baru dibayar tuh tahun 2000-an gitu. Serius. Kok 2000-an? Ya. Masa dibayar? Honor gue dibayar setelah gue bisa bayar honor gue. Pertama kali nih, ya nggak tahu, mungkin kamu nggak sempat ketemu aku. Aku punya studio besar. Ya. Karno Film sih. Karno Studio. Ya, Karno Studio, ya. Itu investasiku semua di situ. Oh, wow. Nel, dulu aku nggak punya alat. Ya. Nggak punya kamera, nggak punya dolly, nggak punya editing mesin, nggak punya segala macam. Aku ngediting tidur di kolong meja edit. Ada temanku almarhum tuh si Tony, editornya. Aduh, alat kamera nggak punya, segala macam. Mau nyewa duit nggak punya. Gimana caranya? Aduh. Begitulah, begitu dapat untung Sidul, semua habis ke peralatan. Oh, wow. Maka aku bilang sama adekku, kebetulan dia pernah jadi, gue bilang, saya lebih senang alat saya rusak karena kamu belajar daripada alat ini berjamur saja. Saya terobsesi dengan nggak punya peralatan waktu itu. Maka apa bangun studio besar. Sampai orang bilang, gila lu bikin studio begini mau ngapain? Ya jadi singkat kata ya itulah. Aku ya seperti itu. Ini kita bikin studio nih ya, saya udah ngerasa kayak digebukin banget gitu. Oh, studio saya. Studionya. Waduh, Nel, maaf lah barangkali sama seperti RCTI studionya. Besar studionya. Ya. Nah, itu menarik sih, Bang Nul ya. Maksudnya kalau misalnya seorang Rano Karno gitu ya di tahun 80 Gita Cinta SMA benar-benar meledak banget dan lain-lain, dan habis itu ada momen di mana film udah mulai gak laku lagi dan akhirnya masuk ke sinetron, dan di sinetron sendiri kayak mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk bikin Dul kembali gitu ya, dari suara Dul kayak gitu. Kita pikir tuh kalau misalnya udah dapat panggilan dari Tuhan, emang bener prosesnya tiba-tiba digampangin dari segi mengetik naskahnya segala kayak gitu, kayak dapat download ya dari Tuhan gitu ya. Tapi untuk melangkah maju ke depannya lagi perlu kerendahan hati lagi gitu untuk mengalami penolakan selama 7 bulan, dan habis itu juga akhirnya mendapatkan pengalaman baru lagi, pembagian hasil lagi sama TV station dan lain-lain, dan baru di tahun 2000 baru mendapatkan honornya banget gitu. Itu 5 atau 6 tahun by the way ya. 8 tahun dari 92. 8 tahun dari 92. Oh ya benar. 82 akhirnya mendapatkan kita bilangnya harvestnya, panennya itu baru di tahun 2000-an ke atas gitu. Kalau misalnya gak punya
persistensi seperti Bang Dul ini, saya rasa sih orang nggak akan mungkin udah gila kali. Ya. Yeah, because it's hard. It's Sangat, really tough. sangat hard. It's sangat really tough. Kenapa saat itu ke Mekah? Nah, untuk kondisi saat itu lagi kenapa Rano Karno saat itu gitu? Sebelum Saya awali dari setiap, maaf, waktu itu kan 92 Sidul mulai itu kan. betul. Bukan berarti honor saya nggak, terus kemudian saya nggak. Saya selalu bersyukur. Oke. Saya minta maaf ya. Mungkin kalau dihitung, saya minta maaf tidak takabur. Hampir semua kru saya mungkin berjumlah 172 orang sudah saya umrohkan dan haji. Wow. Wow. Saya selalu umroh untuk bersyukur. Karena apa yang aku dapat ini semua darimu gitu. Nggak mungkin aku mulai introducing, saya jual burung dara, Ya. saya jualan kue untuk Betul. jadi di saat saya berpikir dan saya mendapat jawaban Sidul, Ya. saya pulang, saya ketik, Ya. saya bikin sukses, saya harus berterima kasih loh. Ya. Ya. Jujur banyak perenungan saya di sana. Hmm. Dul satu, belum keluar Jenab. Hmm. Jenab keluar dari pemikiran di Mekah. Wow. Wow. Minta maaf Daniel, saya tidak juga religi. Hmm. Tapi mungkin kalau kamu dengar tokoh-tokoh di Sidul, itu tokoh-tokoh Islami semua. Ya. Dul adalah Abdullah, Atun adalah Zaitun, Sarah sih. Kemudian Zainab. Yang nggak bisa diganti namanya cuma Mandra doang. Di Quran susah nyari Dia mantra susah. dari mana Nggak, ya? artinya kenapa? Aku dapat dari itu. Ya, ya. Tiba-tiba lagi ngetik. Siapa namanya? Wow. Zainab. Kok Zainab ya? Hmm. Oh Zainab kan anaknya. Begitu tuh. Hmm. Ya jujur saya ada diskusi dengan seorang ustadz segala macam. Makanya kenapa di sana saya minta maaf. Bukan adik saya, tapi memang anak ini kuliah di Ummul Qura di university di sana. Saya pernah lama hampir sebulan di sana. Saya menetap, saya belajar. Dia bercerita tentang ya sirah nabawiyah, dia bicara tentang sejarah Islam segala macam. Saya tanya nih sahabat ini, itu apa ya? Ya. Saya tidak religi ya. Sidul memang sembahyang mengaji di lagunya. Betul, Tapi betul. nggak di setiap episode dia sembahyang mengaji. Nggak iya. perlu saya kasih lihat itu gitu. Ya, Karena ya. kultur Betawi kalau yang namanya sembahyang mengaji itu udah hal biasa. Ya, ya. Nah saya nggak mau terperangkap dalam situasi itu. Cukup lah gitu loh. Betul. Nah jadi artinya kalaupun saya ke sana, saya lebih banyak maaf perenungan. Sampai maaf. Saya pernah usaha di Mekah loh. Saya punya warung di Mekah. Tahun 95 sampai 99 saya punya warung di Hilton. Lantai 2 Mekah. Buset. Di depannya Masjidil Haram. Dengan jendela besar, saya buka warung Sidul di situ. 92. Tapi 99 saya tutup Krismon. Ya, ya, ya. Apa yang terjadi warung saya? Warung saya itu tempat orang hilang. Dan tempat nyari dompet. Ya maaf Daniel, kalau orang umroh haji itu kan udah paketnya restoran Ya, di ya. hotel. Ya, ya. Kalaupun dia makan di restoran, itu kan hanya ya apa iseng-iseng. Makanya di warung saya bakso laku segala macam. Tapi kalau orang di sana, kalau nyasar ketemu warung Sidul ya. Jadi patokan. Jadi patokan. Ya, 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 ya. Serius nih Nel. Makanya kita paling repot kalau udah buka. Ada nenek Dul, nenek ini hotel di mana? Gelang nggak ada, lu bayangin Nel. Aduh, susah. Nenek tadi gimana? Nggak tahu nenek di mana, pusing. Belum lagi apa? Dompet. Kayak tas itu kan kalau orang umroh tuh ada tas tuh. Ya. Itu bisa bertumpuk Nel. Ya ampun. Jadi orang kalau hilang, Dul ini punya siapa? Taruh sono. Udah ntar ada orang, Dul ada yang nenek, cari sono sendiri deh. Aduh. Artinya apa? Sampai begitu Nel. Setiap tahun kenapa saya umroh? Karena saya dagang. Saya jualan, saya jual cuci piring. Saya minta maaf, saya happy melayani masyarakat. Pasti. Apalagi di tanah suci. Betul, apalagi Ya. maaf mungkin kadang-kadang Ya. di sela-sela makan kita ceramah, tausiah. Saya undang anak-anak mahasiswa di sana memberikan materi-materi kan. Nah jadi apa ya? Ya ada ucapan terima kasih gitu loh. Kenapa saya tiap tahun umroh? Bukan saya fanatis tidak. Ya, ya. Satu, saya istirahat. Ya. Bayangin dulu 1, dulu 2. Setahun fase. Udahlah. Minimal saya bisa sebulan saya istirahat di sana.
refreshing, Refreshing, pulang. ya. Kadang-kadang tangan nulis-nulis aja. Ya. Ntar begini, ntar begini. Ntar tiba-tiba si Jenab begini. Ya. Ini kok kenapa namanya Rohim gitu. Ya. Ini capek nih, aku Ya, capek ya, mikir terus. Emang perlu istirahat sih emang bener. Capek gitu mikir. Ya. Nggak tahu apa ya. Ya begitu, nggak bisa. Bukan nggak bisa diam, arti ini bergerak terus Betul, gitu. betul. Ya seniman lah. Ya nggak tahu mungkin itu karakter seniman, aku nggak paham. Seniman yang terjun ke politik ya kayak gini gitu kan. Tapi gini, saya jadi mikir gitu ya, ketika orang pengen memilih calon wakil gubernur gitu ya. Itu mereka memilih Rano Karno atau mereka memilih Dul? Ya kan? Karena Dul ini udah jelas rekam jejaknya dari 50 tahun yang lalu udah ada gitu. Iya, betul. Rano Karnonya gitu kan, the real Rano Karnonya itu ini memang barangkali nanti kalau aku sudah pass away baru punya jawaban tentang ini. Aku mungkin menjadi unik. Oke. Aku nggak bilang aku hebat, tapi aku unik. Aku bingung kok bisa bertahan 50 tahun ya. Ya dalam hidup gagal, berhasil pasti. Tapi tolak ukurnya aku jalan pada track yang benar gitu loh. Ya. Pada waktu aku jadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang, kemudian jadi wakil gubernur dan jadi gubernur, aku merasa pada track yang benar. Tapi orang bertanya, apa sih hasil lu? Ya karena aku ada di provinsi kecil yang baru berkembang, betul, yang nggak terekspos besar. Pasti orang bertanya, selama lo jadi gubernur, apa sih hasil lo? Apa aja yang kan udah gitu dikerjain? Kan? Ya. Kan tidak seperti Jakarta. Oke, saya bilang kalau yang itu pertanyaan, lo boleh cek. Gubernur Rano Karno, pertama kali Provinsi Banten juara MTQ tingkat nasional itu Gubernur Rano Karno. Wow. Lo tahu nggak apa yang gue lakuin dulu? Gimana? Nah, gue ceritain. Pada waktu gue pertama kali jadi wakil gubernur, gue udah tahu potensi Provinsi Banten adalah provinsi religi. Dengan kiai banyak, pesantren banyak, punya potensi besar untuk dikembangkan. Artinya gitu. Cuman kenapa sih kok nggak pernah berhasil juara MTQ kan? Ada satu masjid besar, itu bawahnya gue bikin studio. Studio vokal. Recording. Wow, oke. Gue bilang sama itu, tolong bikin ruangan sekian kali sekian. Siapa? Buat apa? Udah jangan tanya. Buat apa? Oke, udah jadi ruangan. Gue install peralatan. Gue pakai gue nggak mau sebut nama tapi lo tahu deh ini pemusik bagus, memang dia jago engineering segala macam. Artinya singkat kata, gue pilih kori-kori Provinsi Banten. Baca di studio. Dia baca Quran. Dia nggak tahu kalau kita rekam. Pertama masuk ke rekaman dia bingung. Tempat apa? Tempat apa gitu. Udah hasilnya baru begitu kita dengerin. Oke, karakter kamu suaranya seperti ini seperti ini seperti ini. Oke, udah tahu semua. Oke, sekarang kita pakai mic-nya apa? Pakai Shure. Oke, sekarang kita ganti Newman coba. Untuk vokal dia pakai ini. Jadi lo bayangin, pada waktu kegiatan MTQ di Kota Mataram, gue bawa operator sendiri. Gue bawa miking sendiri. Itu modalnya lebih gede daripada peserta MTQ yang lain tuh. Orang lain nggak tahu. Iyalah. Orang lain nggak tahu. Kayak serangan fajar banget. Jadi artinya pada waktu dia baca, itu teknisi gue udah ganti mic. Karena gue tahu. Nih lo kan sound engineering juga. Lo kan tahu dong penyanyi kita kan nggak semua mic-nya sama. Iya. Beda-beda kan? Iya. Artinya semua kore juga begitu. Iya. Itulah yang membuat Provinsi Banten juara. Tapi gue nggak kasih tahu bahwa inilah treatmentnya. Yang lain pakai bambu runcing, lo pakai tank. Ya artinya begitu. Satu itu terbukti. Ya. Saya nggak bilang saya hebat, tapi itu terbukti. Sekarang maaf. Kembali lagi Provinsi Banten nomor 17 MTQ. Sementara potensinya nggak pernah habis berkembang, nggak terdevelop lagi. Oke, 2013 gue pernah bawa grup marching band ke Belanda, ke Krade. Jadi tiba-tiba waktu gue jadi wakil gubernur, gue didatengin sama Bapak adalah pembina Gita Soroswan. Apa ini Gita Soroswan? Klub marching band Pak. Oh. Emang Banten punya grup marching band? Ada Pak. Oh, apa hasilnya? Ya begini Pak, runner up begini. Oh, ya udah. Ya sekali waktu oke, saya datang, saya lihat. Saya bilang, saya tanya, apa tugas saya apa? Ya Bapak pembina. Oke. Singkat kata saya datanglah ke tempat mereka latihan. Main. Bagaimana kamu mau maju kalau kamu nggak berani lihat mata saya bilang. Wow. Bagaimana kamu mau maju kalau kamu nggak berani menatap orang? Kamu pikir provinsi ini kampung ya?
Wow. Saya gejolak habis. Ya. Singkat kata ada kejuaraan dunia kejuaraan presiden waktu itu. Banten mendapat piala presiden. Ada nggak mendapat piala presiden, kita dapat kesempatan bermain di Belanda. Namanya di Kerkrade. Itu kira-kira 2,5 jam dari Amsterdam. Saya masih ingat. Waktu itu dubesnya masih Bu Retno Marsudi. Oh gitu. Aku datang ke kedutaan. Bu, saya mau main bawa rombongan. Aduh, masa aku nggak punya anggaran? Aku nggak minta anggaran. Aku cuma laporan. Nanti aku bawa grup marching band main di Kerkrade. Dia tanya Kerkrade di mana? Dia dubes juga belum tahu. Nggak apa-apa, ntar dia nonton dia ketawa nih. Akhirnya Bu Reto ke sono, dia lihat kaget dia. Wow. Dia lihat bendera Indonesia berjejer. Dari Kerkrade itu kota kecil. Tapi per 4 tahun sekali Olimpiade musik. Mungkin Daniel nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Ya. Itu gila. Seluruh dunia. Mainlah kita di situ. Marching band Indonesia kita Sorosowan diwakili oleh Banten mendapat medali emas. Medali emas 2013. Oke. 2015 kita mendapat undangan main di Indianapolis, Amerika. Kau bayangin 218 main di Belanda, 230 main di USA. Sorry. 218 orang main di Belanda. Main di Belanda. Itu, ya, 230 saya bawa ke sana. Oke. Jadi meningkat kan? Iya. Jadi makin Pertama banyak. kita bawa 200, makin banyak kan? Iya. Dulu ke Belanda, sekarang kita ke Amerika. Iya. Itu hasil yang saya bawa. Ya. Makanya sekarang saya ini menjadi CEO-nya International Drum Corps. Marching band. Wow. Dan mudah-mudahan besok tahun 2025 saya akan jadikan Jakarta menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Wih. Marching band di dunia ini ternyata demand-nya luar biasa. Iya. Semua university di Amerika itu pasti ada marching band. Marching band. Betul. Thailand itu, Jepang itu marching band-nya luar biasa loh. Afrika Selatan luar biasa. Dan ini populasinya nggak kecil ya. Satu kelompok main bisa 150 orang. Ya. Dia datang ke sini minimal 200 orang dia datang dengan officialnya. Betul. Kalau kita undang 50 negara, berapa orang datang ke sini? Betul. Turisme kita maju. Betul. Nah, jadi singkat kata, pada waktu saya di Banten, memang nggak tersiar sampai ke Jakarta. Ya. Tapi 14 proyek nasional diberikan oleh pemerintah pusat di Provinsi Banten. Bandara Soekarno-Hatta. Dulu nih ya, sebelum 15 Februari tahun 2015, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta akan dibilang, selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Jakarta, betul. Tapi 15 Februari 2015 wajib hukumnya. Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ya. Itu karena permintaan saya sama Presiden. Oh gitu. Saya bilang, Pak, seumur-umur bandara ini ada, Banten tuh nggak pernah dapat apa-apa. Pajak tuh cuma dapat di kota dan kabupaten Tangerang. Ya. Provinsi enggak. Saya bilang, Pak, tidak semeter pun tanah bandara ini tanah Cengkareng. Loh, kok namanya Cengkareng? Dulu rencana Cengkareng, Pak, kurang jauh, kurang panjang. Mundur ke Kabupaten Tangerang. Enggak bisa diganti namanya CKG. Nah, singkat kata, pelebaran dan perpanjangan bandara itu gubernurnya Rano Karno. Walaupun itu proyek APBN. Tapi kalau waktu itu gubernur nggak tanda tangan, tidak akan mulai pelebaran. Dan international flight tidak akan mendarat. Betul. Jadi artinya, alhamdulillah lah teman kau ini selama di Banten 14 proyek nasional diberikan oleh APBN. Bang Dul sendiri sebenarnya kalau misalnya di dunia entertainment, itu udah sukses. Dari Dul anak sekolahan aja, bukan cuma sebagai aktornya aja digilain, tapi sebagai sutradara dan sebagai produser. Saya juga produser. Saya tahu banget. Kalau misalnya jadi produser dan itu goal, panen. Nah, tapi nggak jauh setelah si Dul anak sekolahan bungkus masuk ke politik. Kenapa ada ketertarikan ke dunia politik, langsung masuknya MPR juga lagi, nggak tanggung-tanggung. Gini, saya pernah jadi anggota MPR dulu. Itu kira-kira ya sebelum reformasi ya. Tahun 98 waktu itu, sebelum Pak RT reformasi. Kemudian saya tidak ada di politik. Saya masuk politik pertama itu tahun 2007 sebetulnya. Oh, bukan si 98? Bukan. Oke. Bukan. Artinya dalam real politik ya. Waktu itu saya ketemu dengan yang namanya Gus Solah. Gus Solah itu Solahuddin Wahid, adiknya Gus Dur, segala macam. Saya diundang oleh beliau. Beliau presentasi satu lembaga survei namanya Vanzok. Oke.
Waktu itu mau pilkada Jakarta, Oke. DKI. Nah ternyata di lembaga survei itu nama saya sebagai gubernur tinggi. Oke. Saya bilang, Gus, loh kok bisa saya kriterianya apa ini Vansok? Ya. Jadi Vansok ini menurut Gus Solah waktu itu ini ada lembaga survei yang menjadi pegangan investor untuk masuk ke Indonesia. Ini yang dipegang. Nah saya tinggi, loh kalau saya tinggi saya harus gimana? Ya kamu Mencalonkan diri. Bukan, harus jadi anggota partai. Oh. Aku belum PDI waktu itu. Aku belum jadi anggota partai. Aku simpatisan sebuah partai iya, tapi belum. Singkat kata aku nggak paham caranya kan. Udah pertama kali ya aku ketemu Gus Imin, PKB. Right. Setelah itu Gus Imin, oke Mas aku dukung. Cuman kita juga kurang ya, Mas mesti cari partai lain. Aduh kemana lagi? Singkat kata waktu itu Bang Fauzi Bowo minta aku jadi wakil gubernur pada 2007. Oh oke. Wow. Kemudian juga termasuk Pak Adang Dorojatun minta aku jadi wakil gubernur pada 2007. Artinya waktu itu partai-partai ngelamar aku lah. Ya. Aku nggak paham bagaimana caranya. Singkat kata aku diajak oleh Bang Fauzi Bowo, Bang Foke ketemu Bu Mega. Pada waktu itulah pertama kali saya ketemu dengan Ibu. Saya tahu Ibu, tapi jujur saya nggak kenal Ibu. Siapa yang nggak tahu Bu Mega? Tahu kan? Tapi kenal kan belum. Ya. Saya ketemu beliau itu pada waktu itu. Disitulah saya ketemu dengan beliau. Beliau menyatakan, Mas Rano, kami minta maaf belum bisa mendukung karena Jakarta masih diperlukan militer di situ. Saya bilang nggak apa-apa Bu, kalau memang ini menjadi keputusan Ibu, saya hargai. Saya bisa ketemu Ibu aja udah satu penghargaan. Singkat kata 2007 aku nggak ikut. Udah selesai lah. 2008 aku diminta mendampingi Pak Ismet Iskandar sebagai wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Ya. Tangsel belum terbentuk Daniel. Ya. Waktu itu masih Kabupaten Tangerang. Jadi luar biasa Kabupaten Tangerang luasnya nih. Melebihi Jakarta sebetulnya. Nah, singkat kata 2008 saya menjadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Nah, di situ sebetulnya saya belajar. Saya belajar tentang ilmu kepemerintahan. Kemudian saya kuliah lagi ambil ilmu politik. Sempat kuliah lagi. Sempat saya kuliah. Makanya kan saya SIP. Saya Rano Karno SIP, Sarjana Ilmu Politik. Saya lulus umur 50. 4,5 tahun saya kuliah. Waktu itu kebetulan masih jadi wakil bupati dan jadi wakil gubernur. Saya kuliah. Wow. Untuk memperdalam apa sih pemerintahan ini. Ini seorang Rano Karno ya. By the way guys, Rano Karno yang namanya udah meledak banget di dul anak sekolahan gitu. Tiba-tiba masuk kuliah ilmu politik yang samping-sampingnya mahasiswa gitu. Ya mahasiswa, buat Rano Karno ada duduk di sebelah gue. Iya. Tapi waktu itu mereka juga surprise. Iyalah. Tapi buat aku menarik. Aku mau tahu apa sih sebetulnya. Nah makanya sebetulnya dunia profesional digabung dengan birokrasi sebetulnya bisa jauh lebih sukses daripada sekarang. Sekarang sudah terjadi dengan sistem e-procurement, e-katalog segala. Itu kan sebetulnya mengurangi birokrasi kan. Iya. Nah cuman memang implementasinya belum menyeluruh. Nah artinya Daniel, saya minta maaf bukan berarti mudah. Pemerintah daerah tuh tugasnya cuma 2. Satu dibilang urusan wajib, yang satu urusan pilihan. Wajib ini pelayanan dasar. Oke. Pendidikan, kesehatan, Ya. infrastruktur, lingkungan hidup. Ini wajib. Ya. Kalau wajib, pendidikan harus gratis. Karena wajib. Ya. Kesehatan, ada undang-undang 10% harus APBD untuk biaya kesehatan. Artinya kalau masyarakat memang BPJS bisa diwajibkan, wajib. Ya. Sebetulnya itu. Jadi nggak ada sesuatu yang baru kecuali kita masuk di dunia era digital sekarang. Ya. Dulu kan nggak ada EKTP, nggak ada. Ya. Kemudian yang sekarang dulu kita kalau naik bis bayar sekarang udah pakai tap segala macam Betul. kan. Kemudian sekarang ada yang namanya sistem Jaki, aplikasi untuk Ya. laporan. Semuanya udah serba Semua digital. sudah. Itu Ya. kan semua nggak bisa itu yang terjadi. Ya. Tapi kalau yang lain nggak ada sesuatu yang baru. Ya. Nah saya selalu mengatakan Jakarta ini nggak bisa hidup sendiri dan kenapa saya bilang Jakarta nggak bisa hidup sendiri? Saya pernah jadi gubernur Provinsi Banten dan saya pernah menjadi ketua tim koordinator untuk Jabodetabek Punjur. Karena waktu itu setiap gubernur bergantian 2 tahun sekali menjadi penanggung jawab. Saya pernah, kemudian Ahok pernah, kemudian dulu belum Ridwan Kamil masih Kang Aher pernah. Jadi saya paham Jakarta ini dilewati 13 sungai. Jadi banjir Jakarta ini bukan hanya Jakarta semata.
Dia masih membutuhkan Bogor, dia masih membutuhkan Ciawi, dia masih membutuhkan Tangerang, dia masih nggak bisa. Jakarta ini sebetulnya kota pantai, datar. Jakarta ini sebetulnya bukan kota mukim, dia kota pelabuhan. Makanya dulu Jakarta itu cuma ada di kota lama di sana di Museum Palatehan itu aja. Bandar di situ berkembang dia, sehingga tidak disiapkan menjadi Jakarta ini dan ibu kota. Siang ini 14 juta, gila. Malam 9 juta. Nah makanya macet itu cuman pagi sama sore. Pagi mau kerja, sore pulang kerja. Betul. Nah ini 5 juta ini datang dari Bekasi, gila, dari Depok, dari Tangerang, dari Tangsel, dari segala penjuru. Betul. Masuk ke Jakarta. Apa yang mesti kita siapkan? Infrastrukturnya harus kita siapkan. Tapi populasinya juga harusnya dikurangi. Nah inilah ada fungsi sekarang ini meningkat, bukan Jabodetabek, dibilang aglomerasi. Apa itu artinya? Dulu Jabodetabek. Sekarang pemerintah pusat mengambil alih untuk ini. Jadi diatur, makanya dulu ada wacana. Gubernur itu levelnya, gubernur Jakarta itu levelnya menteri. Karena dia mengkoordinir wilayah ini. Wow. Nah jadi secara nyata Undang-Undang DKJ ini sudah keluar. Nomor 2 tahun 2024. Di mana Jakarta bukan ibu kota lagi. Tapi Kepresnya belum ditandatangan oleh Presiden. Nanti akan ditandatangan oleh Presiden baru. Karena realita IKN jadi minimal 15-20 tahun baru bisa pindah. Betul. Jakarta mau kemana? Inilah kenapa saya diperintahkan oleh Ibu Megawati. Saya Daniel, saya minta maaf. Bukan berarti saya nyaman. Saya tadi sudah berpikir, sudah cukuplah dunia birokrat. Saya sudah di Komisi 10. Saya bicara tentang pendidikan, kebudayaan yang memang core saya lah. Saya udah mau di situ aja deh. Gue nggak mau ke dunia birokrat. Cukuplah, udah 10 tahun cukuplah. Kita udah paham bagaimana pahit, getir segala macam. Apalagi kita sedang menyusun tentang sistem pendidikan nasional. Kita sedang biaya pendidikan. Wow. Tiba-tiba saya dipanggil Bu Mega. Jadi mencalonkan diri jadi wakil gubernur. Bukan mencalonkan, diperintah. Jadi ibu bilang, no, saya bicara sebagai ketua umum dan ini hak prerogatif saya, tidak ada diskusi. Saya perintahkan kamu menjadi calon wakil gubernur DKJ mendampingi Pramono Anung. Kaget saya. Bu, maaf Bu. Memang Mas Pram mau? Harus mau, itu perintah saya. Prerogatif juga. Iya. Bu, Mas Pram mau. Daniel, Mas Pram ini Jakarta terlalu kecil buat dia. Iya. Dia benar-benar orang belakang layar banget, tapi udah satu nasional. Levelnya gitu. Menteri itu istilahnya kan. Emang benar. Ada 2 poin yang membuat saya berpikir. No, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. I-nya akan terbang. Dia akan menjadi DKJ. Kalau dia jadi Jakarta, Jakarta di mana? Itu 1 poin. Kedua, no, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi di mana? Wah. Kalau itu pertanyaannya Neil, oke lo bisa tanya, Bang, abang asli nggak sih? Gue bisa jawab, mungkin gue bukan asli. Tapi yang namanya Benyamin juga bukan asli. Bapaknya itu orang Purworejo, namanya Sukiman. Cuman dia kawin sama Haji Ung. Nama anaknya namanya Benyamin Suaib, sebetulnya namanya Benyamin Sukiman. Artinya kalau kita cari original Betawi udah nggak bisa, udah bercampur aduk. Betul. Tapi kalau lu bicara soal Jakarta, ini gue bicara, aduh, loh kok ibu begini ya? Kok ibu care bener dengan Jakarta? Saya tahu kan ibu ini kan Nusantara, Indonesia Raya. Tapi kok begini? Itulah yang membuat aku berpikir kan, waduh. Setelah itu malamnya aku ketemu Mas Pramono Anung di rumahnya. Mas Pram cuma nanya, Mas, percaya gak sama aku? Percaya Mas. Mestinya Mas yang jadi gubernur. Saya bilang enggak, Mas jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur Banten. Mas belum, Mas maju. Ternyata memang visi ibu ini benar. Sebagai wilayah baru, bukan kota baru nih, wilayah baru. Dengan idiom yang baru. Jakarta tidak jadi ibu kota. Ini harus ditata. Undang-Undang nomor 2 mengatakan Jakarta menjadi kota ekonomi nasional dan kota global. Kalau sudah bicara global, kita bicara SDM. Ada 5 kriteria global. Indonesia ini di Asia Tenggara nomor 5, masih di bawah Bangkok kita.
Bagaimana untuk bersaing dengan global itu. Hmm. Nah jadi artinya itu yang sedang kita siapkan. Kalau yang lain, makanya saya katakan tadi, itu sih udah berjalan secara nggak langsung karena kita punya kewajiban, urusan wajib dengan urusan pilihan. Yang wajib namanya sekolah, kesehatan, infrastruktur itu wajib. Kalau pilihan itu apa yang kita mau prioritaskan itu menjadi pilihan kita, itu diskresi kita kan. Nah jadi singkat kata, pemerintah daerah itu sebetulnya nggak susah-susah amat nih. Yang susah kalau Pemda yang nggak punya duit. DKI ini duitnya banyak. APBD sudah diketuk 2024 87 triliun. DKI kalau mau ngegratisin semua bisa. Bisa. Sangat bisa. Tapi apakah harus digratisin semua? Kan harus punya kriteria. Orang yang digratiskan ada orang yang memang harus kita bantu. Tapi kalau orang mampu ya nggak mungkin dong kita gratiskan. Betul. Logikanya kan seperti itu. Singkat kata bayangin. Jakarta belum bekerja. Silpa itu sisa anggaran nih. Tercatat 7 triliun. Biasanya Silpa itu kalau mau kelar-kelar akhir tahun baru ketahuan sisanya. Jakarta udah bisa ngitung. Saya sudah baca APBD DKI, saya pelajarin, saya analisa dengan tim. PAD Jakarta ini memang signifikan terhadap APBD. Artinya Jakarta ini bisa menjadi provinsi mandiri. Dia nggak perlu pemerintah pusat. Wow. Tapi pemerintah pusat perlu Jakarta. Karena apa? Maaf, kedutaan masih di sini. Perekonomian internasional masih di Jakarta. Ini kan harus di-maintain. Siapa yang sanggup maintain ini? Ya itu yang namanya Pramono Anung dan Rano Karno. Intinya cuma itu. Nah itulah yang sedang kita meyakini orang. Tadi Daniel bilang kan, gimana bang orang bisa yakin sama abang? Orang taunya kan abang sidul. Memang orang taunya saya sidul. Itulah makanya saya katakan, memang nggak ada salahnya kalau saya juga bercerita waktu saya di Banten hasil saya apa sih? Memang bukan tolok ukur marching band, kemudian dengan MTQ bukan tolok ukur. Infrastruktur di Banten, Bandara Soekarno-Hatta, kemudian 2 waduk, 1 waduk Karian di Lebak itu 314 juta kubik itu untuk air baku Jakarta. Kemudian waduk di Sinanghela itu juga untuk air baku daerah Jakarta sekitarnya. Kemudian tol Serang Panimbang untuk menunjang kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Ya mungkin kamu pernah dengar Tanjung Lesung yang kemarin terjadi gempa dan tsunami. Itu tempat itu kawasan ekonomi khusus, tapi untuk ke sana dari Serang saja 6 jam. Sekarang sudah ada tol ke sana. Itu zamannya Rano Karno jadi gubernur. Saya ngomong sama Pak Presiden waktu itu, Pak, Banten ini miskinnya cuma 2 kabupaten. Yaitu Pandeglang dan Lebak. Tapi potensinya besar, Pak. Kenapa miskin? Infrastruktur nggak ada. Daniel, Banten itu, jalanan Banten itu masih zaman Dendels. Gila ya. Jadi kalau lu jalan dari mulai Carita sampai ke pantainya Anyer sono, itu jalan Dendels. Dari mulai Dendels bangun jalan sampai Anyer Panarukan itu nggak pernah dibangun waktu itu oleh pusat. Karena apa? Orang kan nyebrang nih Neil, dari Lampung ke Merak. Betul kan? Dari Merak mereka langsung Jakarta. Mereka nggak pernah belok ke Serang, ke Pandeglang, ke Lebak. Jadi ini nggak pernah dilewatin. jadi, Dilupakan malah. Jadi jangan lu pikir kalau lu mau lihat daerah blank spot lu mesti pergi ke Papua. Nggak usah. Di Anyarnya juga sebenarnya. Di Pandeglang, Lebak aja banyak wilayah yang blank spot. Betul. Nah jadi artinya Banten tuh potensinya besar. Cuman memang mesti develop dengan kerja keras. Bang Dul, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Jadi maksudnya kayak dari tadi tuh saya seneng banget ngobrol sama Bang Dul. Beneran. Kayak banyak banget yang saya pelajarin juga. Dan apalagi juga saya ngerasa Bang Dul ini bisa dibilang seseorang yang berserah banget sih sama Tuhan sih. Benar-benar mau dibawa Tuhan kemana ya ngikut aja gitu. Itu karena peran ibu gak sih? Oh iya. Ibu ini jujur ini peran ibu. Ibunya Bang Dul tuh seperti apa? Boleh dijelasin dikit? Ibu ini saya tahu dia nggak bahagia. Ya karena istri seorang seniman apa bahagianya? Saya masih ingat kok. Setiap dia ke rumah sakit pasti saya yang mengantar. Pasti saya mengantar.
Karena itu Nil, saya nggak pernah, kamu boleh cek, saya nggak pernah jatuh cinta dengan bintang film. Saya ingin istri saya seperti ibu saya. Sementara teman-teman bintang film, saya minta maaf, cantik-cantik, baik-baik semua. Tapi saya selalu punya potret istri itu adalah ibu. Ya. Dia bayangin saya tinggal di Kemayoran, di Kepu Dalam Gang 7. Di saat ibu saya itu harus menghidupi anaknya 5 orang. Gila ya. Suami tidak bekerja. Iya. Kamu bisa bayangin. Iya. Tapi dia memberikan pendidikan kita di sekolah yang menurut saya baik secara disiplin. Ya, sekolah. Ya kan? Tapi tetap dia mengajar. Pulang sekolah, sore ngaji. Artinya secara akidah kita nggak pernah lari. Kemudian jangan paksa saya berbeda. Saya sudah terlalu biasa berbeda. Karena buat saya berbeda itu adalah rahmat. Nah jadi artinya ibu bagi saya itu segalanya. Ya. Segalanya. Makanya sampai terakhir saya minta sama beliau. Dia tinggal di saya. Saya nggak mau dia. Walaupun sebetulnya dia ingin di rumah sendiri. Saya bilang no. Izinkan saya merawat mama di sini di rumah. Wow. Nah jadi artinya ibu buat saya itu segalanya. Segalanya bukan berlebih ya. Tapi saya posisikan beliau sebagai orang yang memang harus saya hargai, saya cintai gitu loh. Mungkin tanpa dia sulit saya bisa menerima apa adanya. Dia yang mendidik saya untuk menerima apa adanya. Jadi lebih berserah. Ya. Berserah diri. Ya kita memang dari orang tidak ada, tapi kita harus bekerja keras. Kita memang dari orang tidak ada, tapi kita harus bersosialisasi. Ya. Nah jadi artinya ibu itu memang bagi saya segala-galanya. Dan dia bisa mengisi kita di tengah ya ketidakbahagiaan dia. Yakin saya dia tidak bahagia. Karena saya tahu karakter bapak saya seperti apa. Bukan buruk. Tapi memang keadaan waktu itu. Bayangin seorang seniman panggung. Jarang main panggung. Ya. Hanya sebagai mulai film itu tahun 70. Sebetulnya film itu diawali dengan zaman saya film anak. Film tahun 60 sampai 70 nggak ada film Indonesia. Ya. Mulai film Indonesia itu di zaman film anak-anak mulai. Kebetulan yang mulainya adalah Rano Karno. Wow. Baru mulai itu. Maaf kalau bang saya kayak Bang Roy Martin itu tahun 80-an. Ya. Walaupun mereka ini semuanya yang mengangkat derajat bintang film adalah yang dibilang top 5 ini. Yeni Rahman, Ayati Octavia, Roy Martin. Ya. Honor 5 juta. Dulu kita honor paling 850, sejuta. Itu udah bintang-bintang dulu. Nah jadi artinya fase-fase itu. Nah jadi bagi saya ibu ini segalanya. Sangat segalanya. Dan sepertinya sekarang almarhum bapak dan almarhum ibu gitu ngeliat seorang Rano Karno anaknya yang dari simple banget dengan semua nasihat-nasihat, prinsip-prinsip yang telah diberikan dari seorang ke Rano Karno sendiri sampai akhirnya sekarang menjadi calon wakil gubernur di Jakarta gitu kan. Ada satu penyesalan saya pada tahun 2000 di saat saya mendapat Piala Citra. Itu sebetulnya saya ngomong di hati. Ini mestinya terima Bapak. Tapi waktu itu Bapak udah gak ada. Beliau tahun 96 meninggal. Tahun 2000 saya dapat. Dan itulah yang saya ingin buktikan kepada dia bahwa pilihan seni ini adalah pilihan benar. Selama ini dia ragu. Dia tidak ingin anaknya jadi seniman. Karena dia selalu berpotret dengan diri dia waktu itu kan. Betul. Makanya ya dia menghindari supaya kita tidak masuk dalam kesenian ini. Tapi ini pilihan hidup kita. Ya, betul. Kita harus syukuri aja. Tapi dari seniman akhirnya jadi politisi. Nah, tiba-tiba jadi politisi. Dia ada benernya juga. Bang Dul, terima kasih banyak. Thank you banget. Terima kasih. Saya seneng banget. Asli sekali lagi saya pengen ngasih souvenir ya. Thank you. Terima kasih. Ini rumah bisa ditaruh di Lebak Bulus nanti ya. Wah. Rumah-rumahan seperti ini. Tinggal dimasukin lilin aja. Saya ngelihat seperti tadi yang saya bilang kayaknya dari nasihat, dari petua-petua orang tua dan apalagi Bang Dul sendiri juga hidup yang sangat berserah banget. Itu seperti udah ada terang, udah ada Tuhan gitu di dalam rumahnya Bang Dul gitu kan. Jadi mudah-mudahan terang itu akan menerangi tetangga-tetangga sekitar dan menerangi rakyat Jakarta juga. Amin. Ya kan? Amin. Amin. Tapi ya yang pasti kita juga seneng banget. Mudah-mudahan kalian para tetangga yang nonton dari awal sampai habis itu benar-benar menikmati banget obrolan kita ini.
ini. Saya jujur seneng banget karena saya fans gila duel anak sekolahan dan sekarang kayak ngedapetin behind the scene dan keseruan-keseruan itu. Ya pastinya kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah hebatnya. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys. Thank you. Bye. Thank you.